Pada hari ini saya mendengarkan beberapa info tentang pergerakan-pergerakan yang ingin menemui 001, kemudian memenuhi manajemen dan seterusnya. Nah, konten kreator sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari info, mencari gambaran, dan kita suguhkan kepada Anda. Simak sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber, semangat pagi dan salam ekstrim. Pada kesempatan hari ini bersyukur sekali saya bisa hadir di channel tercinta kita ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia selalu ya. Jadi bagi Anda yang baru pertama kali menemukan channel saya, subscribe, like, dan share kepada media sosial Anda. Dan bila ada sesuatu, bila Anda tulis di komentar. Saya lanjutkan, jadi pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh beberapa orang, bahkan mengumpulkan dana untuk menemui ke Jakarta dan seterusnya. Jadi intinya konten kreator saat ini walaupun dengan berbagai macam gaya, kalau perkara gaya ini kita serahkan kepada masing-masing, karena apa? Siapa yang menanam dialah yang akan menuai, itu pasti seperti itu hukum alamnya. Maka Anda harus memilah dan memilih, jangan sampai kita melihat info kepada channel-channel yang salah. Pada dasarnya konten kreator dengan berbagai macam koordinasi, kita membuat sebuah berita atau kabar kepada Anda ini tentunya tidak semerta-merta atau mungkin bahkan sok tahu dan seterusnya. Enggak, ada dasar-dasar dan memang ini semuanya dikoordinir dengan cara yang terbaik, saudaraku. Karena apa? Karena memang konten kreator diharapkan bisa menyaring, memilah dan memilih mana yang bisa disampaikan dan mana yang tidak boleh disampaikan dengan cara sewajarnya. Ini poin, saudaraku. Lalu ketika ada seorang misalnya leader kemudian ditugaskan untuk menemui yang saya katakan di awal, tiba-tiba Anda mendapatkan sebuah fakta yang mungkin Anda tiba-tiba langsung men-share secara bebas. Nah, saya katakan di sini itu di luar tanggung jawab konten kreator. Kami sebisa mungkin menyampaikan, memilah dan memilih info yang boleh disampaikan dari manajemen kepada Anda semuanya dengan cara masing-masing, ya kan? Dan ketika ada gejolak nanti, ketika memang ada info yang tidak boleh di-share kemudian di-share dan tiba-tiba itu nanti membuat sebuah kerancuan, kegaduan, saya sudah katakan itu bukan ranah kita. Oke. Pada kesempatan malam ini, walaupun memang saat ini kita tetap masih bisa masih ditugaskan untuk menunggu dan menunggu lagi, tentunya ada yang di track yang lurus, yang mereka memang fokus di VTube secara mendalam, ada yang sudah mengikuti track yang berbelok, dan itu kami serahkan kepada masing-masing. Bekal untuk tidur Anda malam hari ini, saya ada sebuah cerita, saudaraku. Pastikan Anda simak video ini sampai akhir. Dan saya ucapkan selamat istirahat kepada Anda. Cerita ini sangat luar biasa, sederhana tapi sangat luar biasa. Dengarkan cerita ini sampai akhir dan rasakan sensasinya. Pada malam hari ini saya sampaikan kepada Anda sebuah kisah inspirasi yang akan menemani tidur kita, sehingga besok ketika kita membuka mata kembali, kita bisa lebih ceria, kita bisa lebih tenang dan senang menghadapi dunia yang indah ini. Saya berikan judul Kucing Kecil dan Rumah yang Berisi 1000 Cermin. Jadi cerita ini adalah seekor kucing kecil yang selalu bermuka muram sedang berjalan-jalan sambil merengut. Kebetulan ia melewati sebuah rumah yang pintunya terbuka. Ia pun tertarik untuk masuk ke dalam rumah itu. Kucing kecil itu tidak tahu bahwa di dalam rumah tersebut terpasang 1000 cermin. Dan betapa kagetnya ia saat masuk rumah itu, ternyata ada 1000 kucing kecil dengan ekspresi terkejut memandang ke arahnya.
Karena merasa terancam, ia pun berteriak ke arah 1000 kucing kecil tersebut. Rupanya teriakan tersebut dibalas dengan teriakan juga oleh 1000 kucing kecil yang tidak lain adalah pantulan dari dirinya sendiri yang ada di 1000 cermin di depannya. Karena takut, kucing kecil itu segera berlari keluar sambil berlalu dari rumah dan berkata, "Wah, rumah ini sungguh mengerikan." Nah, tidak berapa lama ada seekor kucing lain ini berhati riang yang juga sedang berjalan-jalan di sekitar tempat itu. Ya sama, ia juga melihat sebuah rumah yang pintunya terbuka. Sambil tersenyum, ia pun mengendap-endap masuk. Begitu masuk, betapa senangnya kucing kecil itu. Ia melihat 1000 kucing kecil sedang tersenyum menatap dirinya. Dan ia pun mengibas-ngibaskan ekornya dan melompat dengan riang. Rupanya 1000 kucing kecil itu di hadapannya juga ikut-ikutan mengibaskan ekornya dan melompat. Dalam hatinya berkata, "Wah, menyenangkan sekali di sini." Nah, dari cerita inspirasi itu kita bisa mendapatkan pesan moral, saudaraku. Kehidupan ini adalah ibarat rumah yang berisi 1000 cermin tersebut. Hidup hanya merefleksikan atau memantulkan apa yang ada pada diri sendiri. Ketika seorang berpikir bahwa kehidupan ini jahat, hidup ini serba sulit, serba susah, maka kehidupan seolah-olah bersekongkol untuk mewujudkannya. Di mana-mana selalu saja bertemu dengan orang jahat, teman dan saudara menjauh, ya begitu kan? Begitu banyak orang yang ingin menjatuhkannya, hidup sial melulu dan sebagainya. Ini kalau manusia hanya berpikir negatif. Bagaimana seorang memandang kehidupan, realita seperti itulah yang akan ditemukannya. Maka sahabatku semuanya, berhentilah murung, cemberut, sering komplain, mengkritik banyak hal dan mengeluh. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, saudaraku. Lebih baik perbaiki diri sendiri, benahi cara berpikir, sikap mental agar lebih positif memandang kehidupan, berprasangka baik terhadap kehidupan ini dan senantiasa bersyukur. Pikiran dan perilaku kita sendiri yang menciptakan dan menentukan surga dan neraka kita, maksudnya bahagia dan derita kita. Saya ambil dari pena tanpa tinta dan ini luar biasa, saudaraku. Semoga tidur kita nyenyak hari ini. Yang selamat beristirahat dan sampai jumpa di esok hari. Terima kasih, salam ekstrim.